Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Opel Trading. Malam ini saya akan membahas sebuah saham plat merah milik negara, yaitu Timah, PT Timah Indonesia, atau yang berkode tikernya itu TINS atau TINS. Oke, saham ini hari ini ya teman-teman itu ARB mengikuti dari penurunan IHSG. Selama 2 hari ini IHSG digempur parah, turun parah. Kemarin sempat 2%, hari ini itu kalau nggak salah 0,9% itu IHSG turunnya. Ya karena sentimen global, ya karena runtuhnya Bank Silicon Valley yang ada di Amerika, banknya startup di Amerika itu bangkrut. Nah, impactnya itu pasti Indonesia ya, pasti juga kena dari sentimen negatif tadi. Oke. Lalu untuk saham TINS ini jadi pembicaraan hangat di forum-forum, terutama di Stockbit ya teman-teman. Kalau teman-teman punya Stockbit bisa lihat, teman-teman bisa cari TINS itu beritanya kenapa kok tiba-tiba hari ini ARB. Nah, ternyata ARB-nya itu karena laporan keuangannya yang baru dirilis. Laporan keuangan menunjukkan labanya itu negatif. Kalau teman-teman sudah lihat di di laporan keuangannya, mungkin bisa ketik di berita di Google sekarang pun juga bisa. Ketik aja mengapa TINS hari ini tuh turun, banyak sekali yang membahas. Ya karena tadi labanya turun. Saya lihat di broker summary-nya pun juga sama, dijual sama asing. Ini kan impactnya kan juga besar sekali kalau asing sudah keluar dari saham ini. Ya. Terutama juga hasil ekspornya timahnya pun juga menurun. Labanya yang mengakibatkan labanya pun juga turun. Harga timahnya pun juga turun, itu salah satu penyebabnya. Oke. Terpantau ya hari ini untuk pertama kalinya setelah dia lama tesnya itu nggak nyampe angka di bawah 1000. Terakhir 2021 maksud saya di tahun 2020 dia menembus di angka 1000, dan setelah 3 tahun kemudian dia berada di area di bawah 1000 ya. Oke, ya bikinlah resiko investasi di pertambangan, nggak selamanya itu pertambangan pun, emiten pertambangan pun juga mulus, karena ya emang tadi saham-saham yang kayak musiman emang untuk emiten pertambangan. Jadi teman-teman bisa beli pada saat biasanya orang-orang itu menyaranin untuk misal saham batu bara, mungkin logam mulia atau dan yang lain, pokok yang berurusan dengan pertambangan itu saham musiman. Jadi turunnya emang waktunya turun, naiknya juga waktunya naik kayak gitu. Jadi tinggal tahu waktunya aja. Oke. Langsung saya bahas dari saham TIN ini. Hari ini ARB ya teman-teman, itu ke 970, turun 6,73%, parah ini. Lalu untuk yang pertama saya akan analisa dari moving average-nya. Ini kalau dilihatnya itu kalau nggak salah moving average-nya jebol. Saya pakai triple moving average. Nah, benar. Dari moving average-nya ini, moving average 20 sudah terpantau di atas garis MA 20, di atas garis MA 100, dan di atas garis MA 200. Ya. Jadi emang lagi bearish sekali saham ini, lagi melanjutkan penurunan. Cuman kalau untuk mau beli ya jangan dulu, karena ini kayaknya masih penurunannya masih deras.
Lalu untuk indikator selanjutnya yaitu stokastik yang biasa saya pakai, stokastik RSI. Masih dalam area jenuh jual ya teman-teman. Terbukti untuk area garis stokastik RSI itu lagi dalam posisi 0, area dasar sendiri. Jadi masih belum ada tanda-tanda untuk rebound atau gimana, masih belum ada tanda-tanda itu. Oke, lalu untuk indikator selanjutnya yaitu indikator MACD. MACD untuk lihat momentum kalau mungkin ada divergennya. Oke, pun juga sama fix ya, ini dari indikator MACD juga masih dalam keadaan bearish. Jadi saya simpulkan saham ini masih dalam keadaan bearish. Mungkin kalau mau masuk sekarang pun juga resikonya akan lanjut di bawah turun lagi. Nah, seperti itu. Jadi tunggu meredah. Kalau nggak mau ya kadang tunggu aja pantulan kayak gitu. Biasanya seperti itu, tunggu rebound. Oke, sekarang saya lihat dari time frame yang jauh. Saya kasih time frame-nya ke weekly aja ya. Biar saya bisa menyimpulkan untuk lihat garis support dan resistennya. Oke. Untuk area supportnya, mungkin support yang pertama itu di area di sini 650-an. Teman-teman di forum Stockbit itu banyak yang nunggu di area 650-an. Yang ini saya gambarkan aja. Ya, ini adalah area support dari TINS. Area support 1, lalu support 2-nya ya di bawahnya lagi di area sini. Di sini ya teman-teman, ini. Nah, itu. Ada area support 1 sama area support 2. Ini emang saham fundamentalnya itu bagus, cuman ya laporan keuangannya lagi jelek aja. Kayak kalau nggak salah itu mirip perusahaan jamu Sido Muncul Sido. Itu pun juga sama, gara-gara laporan keuangannya rugi, pas keluar ternyata labanya turun, rugi ya banyak orang yang menjual saham tadi. Dan itu wajar sekali. Karena terus habis itu nggak lama sahamnya itu rebound, bangkit lagi. Kalau teman-teman lihat di chartnya di Sido itu ada tahun kemarin 2022 akhir itu kalau nggak salah labanya itu turun, jadi sahamnya pun juga ikut turun. Kalau saham yang fundamental bagus seperti itu biasanya. Tapi pulihnya pun juga kadang cepat, kadang lama, itu bisa jadi tergantung perusahaannya tadi. Oke, kalau teman-teman mau beli sekarang, saya saranin jangan dulu, tunggu aja di area supportnya. Karena kalau saya lihat sekarang lagi deras-derasnya turun ke bawah. Saya lihat di sini ya teman-teman. Ini mungkin teman-teman mau tunggu di area sini pun juga bisa. Di area 700 mungkin atau 670-an pun juga sama kalau mau tunggu di situ. Atau mungkin di area support selanjutnya di sini. Teman-teman bisa tunggu di area sini, di area 350. 400-an lah anggap aja itu. Ya, cuman ini kan saham dengan fundamental kuat. Kadang ya masih dijaga untuk harganya buat tetap stabil. Biasanya seperti itu. Apalagi ini pun juga milik negara. Terus juga kalau misal udah milik negara seperti ini, kadang-kadang kita nggak tahu ada yang milik negara itu kalau bagus sekali, kalau jelek sekali. Biasanya pun juga seperti itu.
Kalau teman-teman mau beli saham ini, saya saranin tunggu di area supportnya aja. Di mana? Di area 600-an, 600-700 ini adalah area support. Lalu area support yang kedua itu di area 400. Tapi kayaknya untuk prediksi saya nggak sampai ke situ. Kalau dilihat gambarnya, sebentar. Ini turun ke bawah ya teman-teman ya. Langsung aja turun ke bawah sini. Nah, lumayan loh, lumayan turunnya itu sangat deras sekali. Jadi kalau teman-teman mau beli sekarang, saya saranin jangan dulu, wait and see aja, atau mau nunggu 3 bulan untuk laporan keuangannya lagi yang bagus pun juga boleh, nggak apa-apa, sambil menunggu harganya juga bisa. Tapi kalau untuk menunggu pantulan atau rebound, kayaknya masih lama pantulannya. Kita lihat aja untuk waktu kedepannya, kira-kira dia masih bertahan atau akan tambah turun ke area 700-an ini. Ya. Oke, sekian analisa saya untuk saham TINS atau Timah milik Indonesia. Jika teman-teman ada pertanyaan atau pengen analisa saham yang lain, boleh share di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih.